Terungkap motif dibalik suami bunuh istri di hadapan anak-anaknya di Bekasi pada 7 September kemarin. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Said Hasan mengatakan, Nando menghabisi nyawa istrinya Mega karena masalah ekonomi. Beberapa jam sebelum kejadian keduanya terlibat adu mulut. Pertengkaran suami istri itu dikarenakan korban memaki-maki tersangka karena memiliki penghasilan lebih tinggi. Tersangka sakit hati mendengar itu hingga spontan melakukan tindakan keji tersebut. Tersangka kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan hingga menyeret tubuh Mega ke dapur. Dari situ emosi tersangka semakin memuncak karena melihat pisau di dapur. Pikirannya sudah dibutakan hingga nekat menyayat leher istrinya. Setelah korban sudah tidak bernyawa, tersangka lalu menggendong tubuh korban ke kamar mandi dan memandikan jasadnya. Setelah itu ia membersihkan darah menggunakan pakaian anaknya. Tersangka lalu menggendong korban kembali ke atas kasur dan menutupi menggunakan selimut. Setelah aksi pembunuhan, Nando lantas membawa anaknya untuk dititipkan ke ibu korban. Merasa bingung usai membunuh istri, akhirnya Nando pergi ke rumah orang tuanya dan menceritakan kejadian tersebut. Tersangka lalu bersama kedua orang tuanya pun menyerahkan diri ke kantor polisi. Mandi, lalu pelaku dimandikan mayat tersebut. Kemudian dimandikan, langsung setelah bersih dibawa ke kasur. Bang, kalau pelaku ini kerap kali melakukan KDRT ke setiap dari bulan atau gimana? Berdasarkan hasil interogasi kita dengan tersangka, mereka sebelumnya sering terlibat cekcok dan motif sesungguhnya itu didasari oleh faktor sakit hati. Jadi pelaku sakit hati didasari oleh sakit hati itu oleh faktor ekonomi. Karena berdasarkan informasi kita dapat, Bukan masalah cemburu, bukan Bang? tidak ada pihak ketiga ya. Nggak ada. Masalah ekonomi dan pelaku sakit hati karena perkataan dari korban. Kalau pisaunya itu memang yang ada biasa dipakai di dapur gitu atau gimana? Kebetulan pisau tersebut saat pelaku menyeret korban ke dapur ada di dapur di dekatnya di dekatnya langsung ditarik pisaunya lalu disayangkan oleh. Kalau tetangganya sendiri memang si korban lebih tinggi atau lebih gimana? Informasi terakhir seperti itu ya, tapi kita belum konfirmasi. dan kalau tetangganya itu nggak ada info dengar ribut atau gimana gitu? Sempat ada tetangga yang kanan ya, Sering berarti itu intensitas berantem seminggu 2-3 kali. Nah, habis kejadian itu suami katanya sempat mencuci dan menjemur pakaian korban itu gimana? Betul. Iya, betul. Ya, pakaian dibersihkan, lalu saat itu seketika pelaku membawa kedua orang anaknya ke rumah mertuanya ataupun ibu korban. Saat dititipkan anak tersebut, lalu pelaku kebingungan. Saat kebingungan, pelaku mengunci kamar, sama menitipkan anaknya, mengunci kamar, meninggalkan mayat di dalamnya. Lalu pelaku pulang ke rumah orang tua kandungnya. Disitulah pelaku bercerita kepada orang tuanya dan dibawa oleh orang tuanya ke sini untuk mengadu pembacaan. Cukup ya, makasih. Siapa?